Itu. Sehingga pada akhirnya ada SMS, ada WA dari Ustadz Solmed, saya putar balik Bandung, Kang, katanya gitu. Qadarullah jalan putus, sehingga pada akhirnya balik lagi Jakarta gitu ya. Kemudian beliau berkata, ini lokasi katanya Cisewu, bukan Garut gitu ya. Cisewu itu Pangalengan gitu ya. Sehingga pada akhirnya memang Cisewu itu kan beliau di Masjid Besar Pangalengan itu sudah tahu di Google Map itu 1,5 jam katanya perjalanan gitu. Makanya sehingga ketika disuruh duluan, saya duluan aja ke lokasi karena harus mengkondisikan acara katanya gitu. Seperti itu. Gitu. Dan yang memang ada ancaman ya, ke Lurah Cisewu gitu kan, mau mempolisikan Lurah Cisewu dan panitia. Dari pihak Solmed di 20 detik gitu ya. Ini sudah kami sampaikan juga Mbak ya mengenai hal tersebut. Jadi kami itu hanya sebatas bukan bahasa melaporkan, tapi berkonsultasi. Saya nggak ada bahasa mengucapkan saya akan lapor Ustadz Solmed, tidak. Cuman media cetak mengangkat bahwa Ustadz Suwarno mau mempolisikan Ustadz Solmed, jadi terlalu membesar. Sebenarnya saya yang saya katakan itu adalah saya akan berkonsultasi dengan Polda. Ini masuk ke ranah hukumnya kemana? Baru sebatas konsultasi Mbak ya, jadi bukan saya mau melaporkan. Dan yang kedua, saya punya niatan dengan Pak Lurah itu mau dengan sistem tabayun. Tabayun itu yaitu tadi melalui mediasi. Itu. Nah ini itu salah satu ikhtiar kami. Dengan kami ikut talk show diundang ke Hotman Paris ini ya, salah satunya untuk menjadi mediasi lah, menjembatani supaya permasalahan ini tidak berlarut-larut gitu Mbak. Sementara untuk Pak Tisna sendiri nomornya diblokir, baru dibuka. Diblokir, ini panitia pas dicek sudah dibuka. Nah kemudian ke saya itu ada, cuman hanya sebatas ganti uang rokok aja Mbak, bukan klarifikasi atau apa, hanya bro uang rokok transfer 3.700.000. Kalau rokok ini sendiri? Ya, memang rokok itu melalui saya Mbak. Sebelumnya 3 hari sebelumnya saya bilang, Ustad, rokok bisa dibawa enggak? Kata dia, oke, saya bawa bro. Itu. Berapa butuhnya? Terserah Ustad. Saya hanya ngebantuin jual. Berapa Ustad harganya? Nanti setor saya berapa? Gitu kan? Itu sudah deal-dealan di angka 12.000. Dan beliau menitipkan 25 slot. 25 slot. Kemudian di acara panitia 5 slot. Dan sisanya masih ada di kami. Rokoknya masih aman gitu, masih aman di kami. Nah mudah-mudahan dengan hari ini ada penyelesaian, beliau bisa mengembalikan uang yang panitia 8 juta, kemudian juga kami akan serahkan rokoknya. Tinggal nanti dihitung berapa nih uang rokok yang sudah keluar, nanti akan kami ganti. Karena 8 juta dengan 3 juta itu lebihan 8 juta itu. Tinggal dipotong rokok semuanya berapa, 1 juta, udah sisanya aja 7 juta balikan ke panitia. Gitu aja sih Mbak intinya. Itu saya kenapa itu kan ada chat-chatannya di saya. Saya kirim chatnya ke beliau, dia bilang uangnya ini saya cash Ustadz. Udah nanti Remo ke sana, lu tungguin aja dah depan Hotel Puri. Nanti Remo ke sana ambil uangnya. Nah saya kasihkan, disaksikan oleh ketua panitia, berbentuk amplop dan isinya itu 6 juta. Dan di situ ada saksi juga Ustadz Hasan. Di samping Remo supirnya Ustadz Solmed, di sampingnya ada Ustadz Hasan. Sudah diterima? Sudah saya serahkan. Itu sebelum ke Cisewu. Hari Minggu. Itu jam 5 sebelum beliau, karena sistem beliau saya kasih tahu, sebelum naik panggung harus lunas dulu. Itu selama dengan saya udah 125 jadwal saya kasih ke dia, sistemnya begitu. Tapi kenapa ini kok tidak sesuai gitu, uang sudah dibayarkan, hanya gara-gara alasan jalan putus dan longsor kok balik lagi, sedangkan yang menjemput itu bolak-balik nggak ada jalan halangan apapun ya, lancar gitu, bisa lancar. Nah ada apa gitu, ternyata dicek itu perbaikan jalan bukan longsor, jadi jalannya gantian gitu loh. Jadi ini jalan yang ini satu, ininya udah beres, nanti baru ada yang lewat lagi. Saya pun juga sama, ketika mau ke lokasi seperti itu nunggu dulu setengah jam ya Pak Tisna ya, kurang lebih ya setengah jam nunggu gantian jalan masuk, bukan longsor, bukan putus, tapi perbaikan jalan. Ada bukti fotonya yang lagi perbaikan jalan di WA kami, dan itu sudah di-sharekan juga Pak Lurah ya. Sudah di-sharekan, jadi mengenai jalan putus, longsor itu sebenarnya tidak ada. Yang ada adalah perbaikan jalan. Ada bukti penerima. Foto di lokasi sedang parkir itu memang saya foto, karena beliau menyuruh, Faremo itu menyuruh duluan,
sehingga pada akhirnya saya inisiatif foto mobilnya. Cuma ketika foto itu ketika ngasihin uang, saya nggak didokumentasi lah gitu. Karena kan udah kami saling percaya, kami sudah 125 jadwal gitu kan. Ustadz Solmed Kiai gitu ya. Ustadz Solmed Kiai saya bilang saya yakin tidak berpikir panjang akan kejadian seperti ini gitu. Seperti itu. Ya itu seperti itu. Itu yang tanda surat itu apa yang dibawa kayak ini? Oh ini yang perjanjian warga. Yang 12 juta kami sudah ganti rugi ke panitia. Kan saya penyambungnya gitu kan. Ini karena ada kerugian, ini diminta harus tanda tangan surat kerugian. Ini seolah-olah mewakili saya Ustadz Solmednya ada seperti ini. Itu. Berarti memang dana pribadi Pak? Ya, dari pribadi saya. Karena ini ingin menjaga nama baik beliau juga, nama baik kita juga gitu kan, supaya saya dengan warga itu selesai. Ada rencana mau samperin ke rumahnya nggak? Sementara enggak kayaknya. Saya nunggu di sini aja. Saya kayaknya nunggu di sini aja. Karena informasi Pak Sigit mau ke sini katanya. Oh, beliau Mau ke sini. Oke. Informasi Pak Sigit terakhir. Juga kan Emang gini Mbak, 3 hari sebelum acara saya minta beliau bikin rekaman. Dan sudah dibuat rekamannya ya Pak Lurah. Ya, Assalamualaikum, saya akan hadir tanggal 26 malam di Cisewu. Nah, insya Allah gitu. Nah itu pun artinya sudah jelas bahwa roadshow saya itu memang judulnya roadshow Pangalengan, karena kan 2 masjid ini daerah Pangalengan. Ternyata Cisewu itu perbatasan Pangalengan dengan Garut. Ini kayaknya satu kali jalan. Kemudian Ustadz Solmed pun gak jadi masalah, buktinya beliau datang gitu loh. Walaupun balik lagi, kalau memang dari awal beliau menyatakan ini sampai ada perdebatan masalah Garut, itu bohong, nggak ada. Coba kalau dia bilang ada perdebatan, intinya apa? Dia ingin minta dana tambahan. Kalau saya perlu sampaikan, yang udah itu begitu. Kalau ada perubahan, tiba-tiba bergeser tempatnya, biasanya minta dana tambahan. Karena kenapa? Saya ada saksi juga, jam 11 beliau masih makan-makan. Jam 11 itu ya, ada buktinya ya Pak Tisna ya. Di IG lagi makan-makan, ketawa-ketawa, masih di Bandung jam 11. Katanya kan mau buru-buru mau mengejar syuting. Tapi kenapa jam 11 masih makan-makan, masih dengan teman-temannya ketawa-ketawa, sedangkan posisi saya masih terancam di Polsek, Mbak. Kabupaten Garut, perbatasan Bandung, Pangalengan. Jadi ujungnya Bandung itu Pangalengan, Bandung lalu Cisewu gitu, Mbak. Nah, saya langsung artikan saja bahwa Cisewu masuknya ke Pangalengan. Runtutan, karena kan runtunan satu jalur itu arahnya Pangalengan. Tapi kan intinya beliau sudah menyepakati sebelum beliau berangkat, beliau buka dulu GPS. Patokannya Cisewu, dia lihat, sebentar cuma 1,5 jam. Silakan. Duluan aja, saya mau ke hotel beres-beres dulu. Nah, kalau dia waktu itu ngomong, apa ini Cisewu kok Garut, gimana urusannya? Nah, saya paling langsung, ya udah tambah berapa lah. Sok misalkan 2 juta apa 4 juta gitu. Tinggal ngomong, tapi beliau malah langsung waktu itu menghindar ya. Waktu itu langsung, ayo Ustadz Hasan berangkat. Itu. Jadi tanpa ada konfirmasi itu ya Pak RW ya, tidak ada bahasa perdebatan. Kami jujur tidak ada. Ini saksinya ada. Di sana juga ada Ustadz Hari, ada Ketua DKM Pangalengan. Beliau hanya menyatakan apa dekat ini GPS cuma 1,5 jam kok. Udah aneh berangkat deh jam 6 maghrib. Dia memang betul berangkat. Saya lihat Sherlock terkininya lagi jalan. Nah pas di Talegong itu dia berhenti. Saya bilang, Tad kenapa lagi makan malam ya? Gitu. Nah di situ lost kontak, nggak ada. Nah beliau ngasih kabar itu setelah balik kanan. Bro, aneh balik kanan. Loh kenapa Tad? Ini jalan longsor, jalan putus. Saya masuk alternatif disuruh pulang lagi. Katanya ada petugas di situ, saya suruh balik lagi. Lah jangan gitu Tad, saya ini lagi di panggung. Saya bilang saya lagi dikerumunin masa yang ribuan orang, hujan-hujan loh. Ya Pak, hujan-hujan sampai rela-rela kehujanan di lapang voli. Saya fotoin ke beliau ini nih, suasananya seperti itu. Nah seperti itu saya sampaikan ke mereka. Dan Ustadz Solmed tidak ada balasan di hari H itu. Tapi setelah itu kenapa baru 2 hari baru muncul statementnya gitu. Nggak waktu hari H kejadian. Gitu. Jadi gini situasinya itu, saya waktu itu satu panik, yang kedua saya terancam, yang ketiga saya memang sudah tidak ada alasan apa nih, karena ada 3 bohong yang memang dibolehkan gitu kan. Satu bohong ketika istri masak, kemudian rasanya itu asin, dia harus berbohong supaya menghormati istrinya.
wah ini kayaknya kurang enak, sehingga istrinya merasakan. Yang kedua, bohong ketika mendamaikan seseorang. Itu kan ini lagi bertengkar kita posisi menengahi, itu bohong dibolehkan. Yang ketiga, bohong ketika menyelamatkan nyawa seseorang. Nah, saya teringat hadis tersebut. Menyelamatkan nyawa seseorang aja sudah dibolehkan, apalagi untuk menyelamatkan nyawa diri saya sendiri gitu, Mbak. Yang posisinya waktu itu terancam. Saya bingung harus ngomong apa. Saya bingung, sudah blank, sudah pokoknya sudah nggak karuan. Bahkan panitia aja sudah menggoyang-goyangkan panggung waktu itu ya Pak RW ya. Sudah menggoyang-goyangkan panggung. Turun kamu, mau saya bunuh. Pokoknya kamu pulang tinggal nama, ancamannya begitu Pak RW ya. Nah seperti itu, ada ancaman seperti itu, sehingga saya nggak apa lagi hilap atau kalap, ya saya bilang Pak Ustadz Solmed pulang lagi, beliau terkena positif COVID. Memang betul saya akui, dan memang hari ini pun saya juga akan meminta maaf karena kehilapan saya dan kepanikan saya yang begitu mencekam lah waktu itu Mbak. Kalau Mbak tahu situasinya sangat mencekam. Warga itu ketika ngomong itu bukan bubar, tapi maju ke depan, mau nyerang saya Mbak, menyeret saya. Untuk saya ada Pak Lurah sama Pak Agus, saya diselamatkan lewat belakang. Gitu. Posisi ibu waktu itu mau dibakar mobilnya, di dalamnya ada anak. Mobil digoyang-goyang, plat nomor sampai dicabut. Kemudian supir adik saya sampai dipukul, sampai dicekik. Kejadian waktu itu tuh Mbak. Makanya saya kesini tuh bukan niat mau membahas kronologis, tapi mau membahas solusi. Yang disebut tabayun itu adalah solusi, saling memaafkan, saling menyadari, itu aja lah. Saya nggak mau ada berlarut-larut, terlalu lama. Inginnya hari ini mudah-mudahan selesai, mudah-mudahan kita ada jalur islah seperti itu Mbak. Oke, terakhir. Bagi saya sebetulnya apa yang mau melaporkan saya gitu. Sementara posisi saya apa yang harus disalahkan seperti itu. Uang saya sudah dikasihkan melalui Kang Haji Warna gitu tuh. Toh kalaupun memang melaporkan saya, indikasi melaporkan ranah hukumnya apa gitu ya. Memang saya pada saat itu menceritakan kronologis yang sebenarnya gitu. Dari mulai saya penjemputan sehingga ngumpul di lobi Masjid Agung, ada bukan perdebatan, maksudnya ngobrol gitu ya. Sehingga pada akhirnya saya kira apa yang harus melaporkan saya gitu ya. Pada intinya saya akan mungkin pasrah dalam artian saya tidak istilahnya ikhtiar gitu ya. Saya cari pembelaan seperti itu. Tapi kalaupun memang sudah terlanjur dilaporkan, saya terima. Cuma mungkin indikasi melaporkan saya apa seperti itu. Nah itu. Kalau bagi saya udah siap dengan resiko apapun. Dia mau lapor silakan. Karena niat saya dari awal itu adalah tabayun. Itu aja, dari awal juga kenapa keluar tidak hari H saya lagi terancam. Gitu. Ketika keluar sudah selesai, tiba-tiba beliau muncul, dan sekali lagi saya tidak ada bahasa saya laporkan Ustadz Solmed, tidak ada. Tapi kalau saya bilang statement saya akan konsultasi ke Polda, nah itu saya betul. Tapi kalau saya harus melaporkan beliau tidak ada, karena saya ada sistem namanya tabayun. Kok Ustadz Solmed udah 2 hari ini nggak jawab WA saya, malah lagi rokok. Kenapa gitu? Nggak dari awal bilang penyelesaiannya mau seperti apa gitu kan? Nah seperti itulah, saya sih sudah siap. Kalau sudah terlanjur dilaporkan saya siap. Kalaupun saya harus menerima panggilan, saya harus datang, pasti saya datang. Itu aja. Artinya saya sudah pasrah, sudah bismillah. Niatan saya ke sini mau tabayun, mau berklarifikasi. Tiba-tiba mungkin beliau menolak atau bagaimana, ya tetap saya akan ikuti jalur dia. Karena jujur memang saya juga bukan manusia normal ya, bukan manusia sempurna lah. Saya ketika posisi terdesak, saya bagaimana situasi beliau tidak tahu. Hanya ya itu tadi sudah kami sampaikan dari awal. Dan satu itu yang digarisbawahi ya, bahwa Ustadz Solmed akan melaporkan kepala desa Cisewu gitu, atau lurah Cisewu dan panitia. Di sana kan ada pernyataan
Lurah Cisewu Tisna. Tisna itu. Nah, itu kan salah gitu. Salah, iya. Padahal yang namanya Lurah Cisewu itu kan Cecep Supriyadi, Cecep Iya, Supriyadi. itu. bukan Tisna gitu. Iya. Nah itu ada satu kesalahan. Mungkin kalau seandainya ya nggak tahu ya secara hukumnya bagaimana gitu. Kalau memang kesalahan seperti itu bagaimana menurut hukum, apakah bisa juga pencemaran nama baik dan sebagainya buat Lurah Cisewu gitu kan? Iya, makanya saya juga heran kenapa Ustadz Solmed bilang ke saya Lurah Cisewu itu Tisna gitu ya. Nah, ketika misalkan Ustadz Solmed melaporkan saya gitu ya, nggak takut karena saya punya warga jamaah yang mendukung lah gitu ya. Karena dengan kekecewaan para jamaah gitu ya, sehingga mereka mendukung lah seperti itu. Saya kemarin melalui Pak Tisna sudah konsultasi dan hasilnya apa kemarin? Ya, kalau lapor aja nggak apa-apa. Cuma alangkah baiknya Selesaikan kita keluarga. islah aja lah, Diselesaikan damai. apa? Karena ini syiar Islam seperti itu. Sampai masuk ke publik, sebelum saya pribadi malu. Ini tentang dakwah, tentang syiar Islam kok sampai ada masalah seperti ini, seperti itu. Ya, jadi saya sudah konsultasi ke Polda dan melalui Pak Tisna. Karena jujur waktu itu memang situasinya tidak memungkinkan karena kalau saya bilang uang 12 juta itu sampai saya menggadaikan mobil, Mbak. 12 juta itu dalam waktu 2 jam harus ada. Nah, akhirnya saya pun waktu itu mau ke Polda karena saya nggak ada kendaraan. Saya ngutus beliau sebagai ketua panitia Pak Tisna, mohon minta konsultasinya Pak Tisna aja ke Polda. Akhirnya beliau kemarin ya. Iya. Kemarin tanggal 4 beliau sudah ke Polda dan konsultasi di sana, dan Polda pun menyarankan bukan untuk menyuruh perang atau disuruh untuk berdebat, tapi disuruh tolonglah islah aja lah. Masing-masing saling menyadari, masing-masing saling memaklumi karena ini sudah terjadi. Nasi sudah jadi bubur. Berarti kita tinggal bicara solusinya apa nih gitu. Dia dan minta maaf kepada kami pun pasti akan minta maaf. Gitu kan. Seperti itu, nggak berat kok minta maaf lah. Gitu, Mbak. Baik, Mas. Terima kasih.